Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Dedi Kurniawan, dosen perpajakan jurusan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mengenai PSAK 46, Pajak Penghasilan. Capaian pembelajaran khusus untuk materi ini ada dua. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami pengakuan dan pencatatan transaksi sesuai aturan perpajakan dan standar akuntansi keuangan. Kedua, mahasiswa mampu memahami akun-akun laba rugi dan neraca sesuai aturan perpajakan dan standar akuntansi keuangan. Perbedaan utama standar akuntansi keuangan dan pajak ada 4. Yang pertama, dasar pengenaan pajak atau tax base. Yang kedua, pengakuan atau recognition, apa yang boleh dan tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau income atau beban expense. 3. Metode perhitungan beban atau pendapatan. 4. Kapan suatu aset atau liabilitas pajak, pendapatan atau beban pajak diakui. Perbedaan di atas dapat digolongkan atas perbedaan temporer atau temporary difference dan perbedaan permanen atau permanent difference. Tujuan PSAK 46. Tujuan utama PSAK 46 yakni mengatur akuntansi untuk pajak penghasilan, mengakui dan mengukur konsekuensi pajak kini dan pajak di masa datang yang dapat menimbulkan aset ataupun liabilitas pajak, memperlakukan konsekuensi pajak atas transaksi dan kejadian lain sama dengan cara entitas memperlakukan transaksi atau kejadian lain tersebut. Selanjutnya, ruang lingkup PSAK 46. Yang pertama, diterapkan untuk akuntansi pajak penghasilan, termasuk semua pajak di dalam negeri dan luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Yang kedua, meliputi pemotongan pajak yang terutang oleh entitas asosiasi atau ventura bersama atas distribusi kepada entitas pelapor serta pajak penghasilan final. 3. Diterapkan untuk akuntansi perbedaan temporer yang dapat ditimbulkan oleh hibah pemerintah dan kredit pajak investasi. Definisi dalam PSAK 46. Yang pertama, laba atau rugi akuntansi. Laba atau rugi akuntansi adalah laba atau rugi selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak. Yang kedua, laba kena pajak atau laba fiskal atau rugi pajak atau rugi fiskal adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan atas perpajakan penghasilan yang terutang atau dipulihkan. Yang ketiga, beban pajak atau pajak penghasilan adalah jumlah gabungan pajak kini atau current tax dan pajak tangguhan atau deferred tax yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Yang keempat, pajak kini atau current tax adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atau dipulihkan atas laba kena pajak atau rugi pajak untuk suatu periode. Yang kelima, liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Definisi keenam, aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer dapat dikurangkan, akumulasi rugi pajak belum dikompensasikan, dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan, atau kredit pajak belum dimanfaatkan merupakan fasilitas perpajakan yang diberikan kepada entitas yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk memperoleh pengurangan pajak terutang di masa depan. Selanjutnya, perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan dan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa, yang pertama, perbedaan temporer kena pajak, yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba kena pajak atau rugi pajak periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan. Yang kedua, perbedaan temporer dapat dikurangkan, yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan
dalam penentuan laba kena pajak atau rugi pajak. Periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan. Selanjutnya, dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak terbagi atas dua. Yang pertama, dasar pengenaan pajak atau tax base atas aset. Yang kedua, dasar pengenaan pajak atau tax base atas liabilitas. Dasar pengenaan pajak atas aset adalah nilai yang terkait dengan aset untuk tujuan pajak, yaitu jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak terhadap setiap manfaat ekonomi kena pajak yang akan mengalir ke entitas ketika memulihkan atau recovery jumlah tercatat aset tersebut. Yang kedua, dasar pengenaan pajak atas liabilitas adalah dasar pengenaan pajak untuk liabilitas adalah sebesar jumlah tercatat liabilitas dikurangi dengan setiap jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak berkenaan dengan liabilitas tersebut pada periode mendatang. Selanjutnya, pajak kini atau current tax. Berdasarkan peraturan pajak di Indonesia, maka timbul aset pajak kini atau current tax asset dan hutang pajak kini atau current tax liability. Aset pajak kini adalah pembayaran pajak yang sudah dibayarkan oleh entitas namun belum merupakan pajak terutang, atau dengan kata lain, jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode kini dan periode-periode lalu melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka entitas akan mengakui adanya aset pajak kini. Contoh, setoran masa pajak penghasilan pasal 25. Liabilitas pajak kini adalah jumlah pajak kini untuk periode kini dan periode lalu yang belum dibayarkan oleh entitas. Selanjutnya, pajak tangguhan atau deferred tax. Perbedaan penafsiran dan pengakuan antara standar akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan atas pengakuan pendapatan dan beban mengakibatkan timbulnya perbedaan atau difference jumlah dalam perhitungan laba rugi akuntansi dan fiskal. Perbedaan tersebut dikenal dengan istilah perbedaan temporer atau temporary difference. PSAK 46 menggunakan pendekatan neraca atau balance sheet approach dalam penentuan timbulnya perbedaan temporer, yaitu membandingkan antara nilai tercatat aset dan nilai liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa: yang pertama, perbedaan temporer kena pajak atau taxable temporary difference, yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam perhitungan laba kena pajak atau rugi pajak periode mendatang ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas diperhitungkan kembali atau recover atau diselesaikan. Perbedaan temporer kena pajak terjadi jika nilai tercatat lebih besar dari dasar pengenaan pajak dan menimbulkan liabilitas pajak tangguhan. Yang kedua, perbedaan temporer dapat dikurangkan atau deductible temporary difference, yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penghitungan laba kena pajak atau rugi pajak periode mendatang ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas diperhitungkan kembali atau recover atau diselesaikan. Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan terjadi jika nilai tercatat lebih kecil dari dasar pengenaan pajak dan menimbulkan aset pajak tangguhan. Selanjutnya, kompensasi kerugian. Pajak tangguhan juga dapat timbul dari rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Rugi fiskal dapat dikompensasikan sampai 5 tahun saat entitas sudah memperoleh laba fiskal. Berikut konsep pengakuan pajak tangguhan. Akuntansi pajak penghasilan dengan pendekatan neraca. Pertama, pengaturan pajak berbeda dengan pengaturan standar akuntansi keuangan. Kemudian menimbulkan perbedaan temporer. Jika nilai tercatat lebih besar daripada dasar pengenaan pajak
maka akan menimbulkan perbedaan temporer kena pajak. Selanjutnya akan timbul liabilitas pajak tangguhan. Sementara jika nilai tercatat lebih kecil dari dasar pengenaan pajak, maka akan menimbulkan perbedaan temporer dapat dikurangkan. Selanjutnya menimbulkan aset pajak tangguhan ya, jika dapat direalisasikan. Nah, aset pajak tangguhan ini juga dapat ditimbulkan dari kerugian pajak yang dapat dikompensasikan.